Tim-tim besar di Liga Champions banyak yang tumbang, sedangkan MU udah lupa caranya menang. Biawa, out kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang hasil pertandingan Liga Champions yang baru main kemarin itu. Karena banyak yang mau dibahas, langsung aja lah kita mulai dari Barcelona yang berhasil membantai Young Boys dengan skor 5-0. Kok tumben kau bahas Barcelona duluan nol? Apa karena mereka nggak melawak makanya kau bahas duluan? Bukan gitu biawa, kan orang lapar harus didahulukan. Takut pingsan pula mereka kalau nunggu lama-lama soalnya. 5 gol Barcelona di match ini disumbangkan Bres Lewandowski pada menit ke-8 dan 51, gol dari Rafinha menit ke-34, dan heading Inigo Martinez pada menit ke-37. Sedangkan satu gol lainnya dari sumbangan gol bunuh diri Ali Kamara pada menit ke-81. Kemenangan ini jadi kemenangan pertama Barcelona di Liga Champions musim ini. Soalnya di match pertama malah terpongking pula mereka lawan AS Monaco. Kalau cuma lawan Young Boys, aku yakin Barcelona bisa. Karena mereka juga diisi banyak Young Boys dari La Masia. Emang ada rupanya klub yang gak bisa menang lawan Young Boys nol? Adalah, ya MU. Next, ada Borussia Dortmund yang membantai Celtic dengan skor telak 7-1. Baru menit ke-7, Dortmund udah bisa bikin gol duluan lewat voucher penalti dari Emre Can. Tapi 2 menit habis itu, Celtic langsung bisa bikin gol balasan lewat sontekan Daisen. Ini baru 10 menit udah 1-1 aja. Pasti bakalan seru lah match ini ya kan? Awalnya aku mikirnya gitu. Tapi kenyataannya habis kebobolan, Dortmund langsung ngamuk dan bikin 6 gol lagi. Karim Adeyemi bisa bikin hat-trick. Masing-masing menit ke-11, 29, dan 42. Kemudian Serhou Guirassy juga menyumbang brace pada menit ke-40 lewat voucher penalti, dan satu gol lainnya dia bikin di babak kedua. Sedangkan satu gol Dortmund sisanya dicetak oleh pemain pengganti Felix Nmecha. Dengan hasil ini Borussia Dortmund langsung meroket naik ke peringkat 1. Emang ngeri-ngeri kali lah tim-tim Jerman ini ya kan. Kemarin Bayern yang ngebantai Zagreb 9-2. Sekarang gantian Dortmund yang bantai Celtic 7-1. Alah, oke aja nya mereka itu 0. Cuma bisa bantai tim-tim kecil aja nya mereka sebetulnya. Oh gitu. Pantaslah Barcelona kena bantai 28 dulu. Cuma lawan tim kecil Bayern Munchen soalnya. Next, ada Man City yang juga menang 4-0 lawan Slovan Bratislava. 4 gol City di match ini disumbang sama Gundogan pada menit ke-8, Phil Foden menit ke-15, aksi Haaland pada menit ke-58, dan gol McAtee pada menit ke-74. Agak kurang seru lah match ini sebetulnya. Nampak berat sebelah kali ku tengok soalnya. Yang satu pengen bikin banyak gol, sedangkan tim satunya pengen nontonin Haaland bikin banyak gol. Mungkin kalau lawannya Slovan Bratislava ini MU, bisa beda ceritanya ya kan? Beda cemana ceritanya nol? Bisa jadi ceritanya cuma dongeng. Soalnya mana ada tim Liga Champions yang namanya MU? Next, ada Inter Milan yang menang 4-0 lawan Red Star Belgrade. 4 gol Inter di match ini disumbangkan sama free kick Calhanoglu di menit ke-11, gol Arnautovic pada menit ke-59, Lautaro Martinez menit ke-71, dan voucher penalti Mehdi Taremi pada menit ke-81. Apalah Red Star Belgrade ini? Nama klubnya aja yang bagus, tapi disuruh main bola malah nggak bisa. Kurasa emang lebih cocok jadi reseller bir bintang aja mereka daripada ikut Liga Champions soalnya. Next, ada AC Milan yang harus terpongking lagi pas lawan juara bertahan Bundesliga Bayer Leverkusen. Di babak pertama, Bayer Leverkusen mainnya lebih dominan dan bisa bikin banyak peluang. Menit ke-20, Bayer Leverkusen bisa bikin gol. Melalui crossing Frimpong dari sisi kanan, sontekan Victor Boniface bisa menjebol gawang Maignan. Skor pun tetap imbang 0-0 karena golnya nggak sah. Sebelum crossing udah offside duluan si Frimpong soalnya. Walaupun banyak bikin peluang, tapi sampai babak pertama habis, kedua tim ini masih belum ada yang bisa bikin gol. Di awal babak kedua, hampir aja Leverkusen bisa bikin gol. Berawal dari blunder Theo Hernandez, bola direbut sama pemain Leverkusen. Tapi untung aja syutingan keras Floriano Wirtz dari luar kotak penalti masih bisa ditepis lagi sama si Maignan. Agak kasihan juga aku nengok si Maignan di match ini. Nampak macam main solo versus squad aja lah dia aku tengok. Nggak terlalu ada fungsinya pemain-pemain Milan yang lain soalnya. Udah bikin gol nggak bisa, kerjaannya cuma nyusahin kipernya. Barulah menit ke-51, Bayer Leverkusen akhirnya bisa bikin gol. Lewat kerjasama yang cantik, syutingan Frimpong masih bisa ditepis sama Maignan. Tapi bola rebound bisa dengan mudah disambar sama Boniface jadi gol. Skor pun berubah jadi 1-0 buat Bayer Leverkusen. Habis kebobolan ini, barulah para pemain Milan mulai semangat buat bikin gol. Baru kali-kali mereka bikin syutingan yang berbahaya ke gawang Leverkusen. Menit ke-82, hampir aja AC Milan bisa bikin gol. Tendangan keras Theo Hernandez dari luar kotak penalti masih membentur mister gawang Leverkusen. Gila, nyaris sekali ya. Untung aja gawang di pertandingan bola ada mistarnya. Coba kalau tadi pakainya gawang dari sendal, bisa ribut terus lah mereka sama wasit soal gol dan gak golnya kalau syutingannya ke atas ya kan.
Sampai pertandingan habis gak ada gol tambahan lagi yang tercipta. Skor 1-0 buat Bayer Leverkusen pun jadi hasil akhir pertandingan ini. Emang pauk kali lah tim Milan yang satu ini. Padahal mereka punya 7 trofi UCL loh. Masa lawan Leverkusen yang gak pernah juara aja mereka gak bisa? Jangankan lawan kami 0. Buat dapatin poin aja mereka gak bisa. Next, ada 2 tim yang gak pernah juara Liga Champions, yaitu Arsenal versus PSG. Di match ini, kedua tim ini sama-sama gak bisa pakai pemain andalannya. Arsenal ditinggal Martin Odegaard yang cedera, sedangkan PSG gak bawa Dembele karena ribut sama pelatihnya. Lagian si Dembele ini berani pula dia melawan pelatihnya. Bertingkah-bertingkah kena coret lah. Kecuali kau tadi itu Mbappe. Kalau kau tadi Mbappe bertingkah, jangankan pelatih. Sampai Mulyononya Prancis pun datang pujuk kau. Sejak babak pertama, kedua tim ini mainnya cukup berimbang. Walaupun PSG bisa lebih banyak menguasai bola, tapi mereka masih kesulitan buat menembus pertahanan Arsenal. Bahkan justru Arsenal yang bisa bikin gol duluan pada menit ke-20. Menerima crossing dari Leandro Trossard, heading dari Havertz gagal diantisipasi sama Donnarumma dan menjebol gawang PSG. Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan Arsenal. Kemudian pada menit ke-30, PSG dapat peluang buat bikin gol balasan. Aksi Hakimi yang menang adu sprint lawan Calafiori diakhiri dengan syutingan keras ke gawang Arsenal. Tapi sayangnya syutingannya masih bisa diblok sama David Raya. Goncang kali ya larinya si Hakimi ini. Kalau diajak sprint lagi, mending kau panggil aja lah becak Bang Calafiori. Gak bakal sanggup kau ngejar dia kalau kayak gitu larinya. Habis itu menit ke-35 Arsenal bisa bikin gol keduanya. Lewat free kick dari Bukayo Saka, bola yang dikira crossing malah diliatin doang sampai nembus gawang Donnarumma. Skor pun berubah jadi 2-0 buat keunggulan Arsenal. Pau kali ya para pemain PSG ini. Kok bisa nggak ada satu pemain pun yang punya niat buat buang bolanya? Malah ditengok-tengok doang bolanya sampai masuk sama mereka. Pantaslah PSG ini klub kaya tapi di UCL nggak bisa juara. Jangankan bisa juara, nggak belok free kick Arsenal aja mereka nggak tahu caranya. Habis itu nggak ada gol tambahan lagi sampai babak pertama habis. Di babak kedua PSG lebih semangat nyerang dan bisa beberapa kali mengancam gawang Arsenal. Menit ke-66 hampir aja PSG bisa bikin gol balasan. Berawal dari skema corner kick, sontekan Joao Neves gagal ditepis sama David Raya. Tapi malah kena mister pula bolanya. Aduh sial kali ya PSG ini. Sejak kalah lawan Dortmund di semifinal UCL musim lalu, lebih banyak syutingan mereka yang kena mister daripada jumlah trofi UCL mereka. Habis itu nggak ada gol lagi yang tercipta sampai pertandingan habis. Skor 2-0 buat Arsenal pun bertahan dan jadi hasil akhir pertandingan ini. Kurasa emang betul lah PSG ini bukan klub besar. Udahlah cuma sekali masuk final, di babak awal pun terpongkeng lawan Arsenal. Secara permainan PSG ini emang lebih mendominasi. Tapi Arsenal bisa lebih efektif karena bisa bikin 2 gol dari peluangnya yang sedikit. Kalau nengok hasil pertandingan ini berarti udah resmi lah. Udah resmi apa Nol? Udah resmi Arsenal yang jadi juara UCL musim ini? Bukan gitu biawak. Berdasarkan hasil pertandingan ini, Arsenal bisa disebut klub terkuat di Eropa. Yang nggak punya trofi UCL tapinya. Next, ada Liverpool yang melawan Bologna. Di match ini secara mengejutkan Arne Slot langsung sepele ngeper Bologna. Dengan cuma mainin 10 pemain aja ditambah satu serigala tak berbulu. Di match ini, McAllister dan placing cantik Mohamed Salah membawa Liverpool dapat 3 poin dengan menang 2-0. Tapi memang biawak kali si Nunes di match ini. Macam di menit ke-23, Liverpool dapat peluang emas. Menerima crossing dari Gravenberch, Darwin Nunes bisa kontrol bolanya dengan cantik pakai pundak. Tapi gitu di depan gawang bukannya nendang bola, malah harapan fans Liverpool yang dia tendang. Lembek kali syutingan dia soalnya. Kalau menurutku emang gak cocok lah si Nunes ini dimainin di posisi striker. Gak terlalu bagus syutingan dia soalnya. Terus bagusnya si Nunes ini di mana Nol? Nah karena dia kencang tapi gak punya otak, cocoknya dia jadi supir angkot di Medan aja. Udah gitu menit 29 Nunes dapat peluang lagi. Nunes yang berdiri bebas coba buat syutingan dari luar kotak penalti. Tapi bukan yang ngincar gawang, malah lebih mirip ngincar penonton syutingannya. Woi Nunes, sini dulu kau. Apa bang? Kau striker kan? Iya bang. Apa gunanya striker? Ngegolin bang. Terus apa yang kau lakukan? Berusaha ngegolin lah bang. Berusaha ngegolin kepala biawak kau itulah. Ngegoblokin diri sendiri kau yang ianya. Lanjut ada Juventus yang menang secara dramatis lawan RB Leipzig dengan skor 3-2. Di match ini RB Leipzig sebetulnya bisa unggul duluan pada menit ke-30. Melalui skema counter attack cepat, umpan dari Luis Openda bisa dikontrol dengan baik sama Benjamin Sesko dan boom, gol. 1-0 Leipzig unggul. Dan gol ini baru bisa dibalas di babak kedua tepatnya menit ke-50 melalui crossing Cambiaso dari sisi kiri. Dusan Vlahovic yang datang dari belakang bisa menyambar bolanya jadi gol. Skor pun akhirnya berubah jadi imbang 1-1. Aslilah seru kali match ini ku tengok. Kedua tim ini saling jual beli serangan dan main dengan intensitas tinggi. Saking serunya nengok match ini hampir kelewatan aku nengok tim-tim unggulan lainnya yang terpongkeng.
Habis itu di menit ke-58 Juventus harus main dengan 10 pemain aja. Kiper mereka si Gregorio kena kartu merah karena nahan bola pakai tangan di luar kotak penalti. Langsunglah Leipzig dikasih free kick karena pelanggaran ini. Tapi kesialan Juventus gak berhenti sampai di situ. Free kick Leipzig yang diambil sama Xavi Simons malah kena tangan Douglas Luiz pula di kotak penalti. Alhasil langsung dikasih penalti lah mereka sama wasit. Benjamin Sesko yang maju ambil vouchernya bisa dengan mudah bikin gol. Skor pun berubah jadi 2-1 buat keunggulan Leipzig. Sial kali lah Juventus di match ini. Kok bisa habis kena kartu merah langsung kena penalti pula mereka? Kayak habis jatuh ketimpa tangga kena EMU pula. Apa kau bilang tadi 0 MU? Mana ada aku bilang MU? Munya aku bilang. Kurasa emang bayar wasit lah Leipzig ini, makanya wasitnya nampak beras sebelah. Apalagi logonya banteng merah pula ya kan? Jangankan cuma ngatur skor, ngatur satu negara ini pun mereka bisa. Maksudnya negara Jerman ya, Leipzig kan dari Jerman. Walaupun cuma main pakai 10 pemain, rupanya para pemain Juventus masih semangat buat bisa bikin gol balasan. Dan betul aja menit ke-68 tendangan keras Dusan Vlahovic dari luar kotak penalti berhasil menjebol gawang Leipzig. Skor pun berubah jadi imbang 2-2. Dan bahkan menit ke-82 Juventus berhasil comeback. Melalui aksi individu Conceição di dalam kotak penalti, dia bisa ngelewatin 2 pemain dan kemudian di placingnya jadi gol. Skor pun jadi 3-2 buat Juventus dan bertahan sampai pertandingan habis. Gila kali ya Juventus ini, bisa mereka comeback walau cuma main pakai 10 pemain. Bukan macam MU ya kan, satu pemain kena kartu merah, 10 pemain sisanya langsung menyerah. Next, kita ada Atletico Madrid yang dibantai Benfica dengan skor telak 4-0. 4 gol Benfica di match ini masing-masing dicetak Arturoglu pada menit ke-18, voucher penalti di Maria pada menit ke-52, heading Alexander Ba di menit 75, dan gol terakhir dari voucher penalti Orkun Kokcu pada menit ke-84. Wow kali Atletico Madrid ini. Kok bisa mereka dibantai 4-0 sama tim macam Benfica? Bahkan selama 90 menit main, gak ada satupun syutingan on target yang bisa mereka bikin. Kurasa kena instan karma Atletico Madrid ini. Kemarin lawan Real Madrid ngelemparin tai, sekarang lawan Benfica malah kena bantai. Next, ada saudara Atletico yaitu Real Madrid yang juga terpokok 1-0 pas lawan Lille kemarin. Satu-satunya gol di match ini dicetak oleh Jonathan David lewat voucher penalti pada menit ke-45 tambah 2. Tapi yang lucunya proses gol ini agak mirip-mirip lah sama penalti Leipzig pas lawan Juventus tadi. Awalnya Lille yang dapat free kick, tapi pas ditendang malah kena tangan Camavinga di kotak penalti. Langsung lah dikasih voucher penalti lah sama wasitnya. Agak pok juga sih Camavinga ini ku tengok. Udah lama kena cedera, sekalinya main malah bikin timnya kalah. Selain itu ada kejadian lucu di match ini. Pas Rudiger ribut sama Diakite. Rudiger bacotin sesuatu ke Diakite. Tapi yang membiawakannya si Diakite ini malah kipas-kipas pula dia macam mau bilang mulut Rudiger bau. Kurasa kayak gini lah percakapan orang itu. Woi biawak, gak usah sombong kau ya. Yang kau lawan ini King UCL Real Madrid. Kami udah menang 15 trofi bertau kau. Alah iya bacok kali ya gaya 15 UCL tapi napas kau pun bawa kain pel. Cuma sayangnya di match ini duel kakak beradik Mbappe nggak terjadi. Karena Mbappe Madrid main tapi Mbappe Lille nggak main karena cedera. Alah 0-0, ngalah aja aku itu 0 sama adekku. Nanti sedih kali dia udah nggak main, kalah pula. Masih minta sama aku nyedi uang jajan. Makanya kasihan aku. Alah banyak kali cakap kau bang. Nggak main aja aku kalah kau apalagi aku main. Maulah aku bantai-bantai Madridmu itu. Inilah anak ini. Sok jago ya kan? Biawak 3 kau sama Ronaldo lawan aku pun berani aku. Satu lagi kau aja entah siapa nggak takut aku. Ayo. Oke, kau ajak mama, mampus lah kau berani. Kau entah apa, mana lah bisa ngelawan orang tua, udah gila kau. Tapi agak heran juga aku, kok bisa Real Madrid ini kalah lawan tim sekelas Lille. Padahal Lille ini di Liga Petani macam Liga Prancis juga nggak jago-jago kali. Kalau ibaratnya Liga 1 Prancis itu Liga Petani, Lille ini cuma sekelas orang-orang sawah aja yang mereka kurasa. Katanya King UCL, tapi lawan tim mediocre dari Liga Petani aja mereka kalah. Kalau saranku, mending kalian coba aja lihat title King UCL kalian itu Cuma berlaku di format UCL yang lama itu kurasa. Las, ada Bayern Munchen yang juga tumbang 1-0 dari Aston Villa. Sebetulnya sejak awal laga Bayern Munchen mainnya lebih dominan. Bahkan mereka bisa unggul ball position sampai 70%. Tapi walaupun bisa bikin banyak peluang, Bayern Munchen ini masih kesusahan buat bobol gawang Dibu Martinez. Bahkan menit ke-22, Aston Villa bisa bikin gol duluan. Memanfaatkan kemelut di kotak penalti Bayern, Pau Torres bisa dengan mudah masukin bola ke gawang Manuel Neuer. Tapi untung aja lah gol ini dianulir karena offside. Kalau nggak gitu, aku rasa udah kejang-kejang lah sama fans Bayern Munchen yang nonton soalnya. Di babak kedua, menit ke-79, akhirnya Aston Villa bisa bikin gol. Menerima umpan dari Pau Torres, John Duran yang baru masuk bisa dicipnya bola dengan cantik lewatin Neuer dan masuk ke gawang Bayern. Gila, cantik kali ya golnya si John Duran ini Neuer lo dicipnya, gak gila kali. Kurasa kelamaan si kompani ini mencari segitiga. Makanya maju kali si Neuer ini ya kan. Habis kebobolan ini, para pemain Bayern Munchen langsung menggempur habis-habisan gawang Emi Martinez. Tapi beruntungnya Aston Villa punya Martinez ini bisa tampil bagus dan berkali-kali bikin penyelamatan yang gemilang. Bahkan kurasa udah bagusan si Martinez ini daripada si Neuer yang sekarang. Coba aja kalian tengok mainnya Neuer tadi. Sok jadi playmaker buat alirin bola malah lebih sering blunder macam Onana.
Sampai pertandingan habis sudah nggak ada lagi gol yang tercipta. Skor 1-0 untuk Aston Villa pun jadi hasil akhir pertandingan ini. Kredit lah ku kasih buat si John Duran ini. Datang dari bangku cadangan dan selalu bikin gol. Kurasa si John Duran ini emang super sub lah. Nggak terlalu bagus dia tiap main jadi starter soalnya. Malah kurasa besok-besok kalau disuruh si Unai Emery dia jadi starter, langsunglah dijawabnya, enggak lah bos, aku cadangan aja lah. Cuma dia loh kurasa striker yang kalau diturunkan jadi starter malah takut. Takut dia kalau jadi starter malah jadi macam Nunes. Oke lah, segitu aja cerita dari aku. Liga malam Jumat sama Conference League gak aku bacotin nol. Ini lagi-lagi aku bilang ya, bukan gara-gara ada MU ya. Kalian yang minta soalnya, makanya aku bahas ini. Dari Conference League ada Chelsea yang berhasil mengalahkan KAA Gen dengan skor 4-2. KAA Gen ini kurasa kepanjangannya Keren Alexander-Arnold Gen kayaknya ya kan. 4 gol Chelsea di match ini dicetak lewat heading Renato Veiga pada menit ke-12, Pedro Neto pada menit ke-46, Christopher Nkunku pada menit 63, dan gol Desbury Hall pada menit ke-70. Sedangkan Gen cuma bisa balas 2 gol dari Watanabe menit ke-50 dan Omri Gendelman pada menit ke-90. Tapi yang lucunya Chelsea pas gol Watanabe inilah, kalian tengoklah pemain Chelsea ini saling menjaga pemain Chelsea. Pemain lawan segudang di belakang mereka nggak ada yang jaga. Untunglah orang yang jadi pemain bola ya kan. Kalau tadi disuruh jaga tahanan, udah mereka lah jadi tahanan dibikin tahanannya. Tapi memang udah makin bagus lah Chelsea sejak dilatih sama Enzo Maresca ini. Di Liga Inggris mereka bisa nembus 4 besar. Di Conference League pun mereka bisa menang besar. Kurasa memang perlu riset dulu lah sebelum milih pelatih, apalagi pelatihnya yang botak. Soalnya ada tim yang ambil pelatih botak dari Belanda tapi malah gagal perform sampai sekarang. Padahal dikiranya jadi the next Pep Guardiola. Tapi rupanya malah sering melawat dan bikin fansnya gila. Siapa maksudmu itu nol? Gak tahu kami soalnya. Ya udah jelas Erik ten Hag lah. Dia Ajax jadi penguasa liga. Pas pindah ke MU malah selisih golnya jadi -3. Dan last yang paling last kita ke Manchester United. Lagi dan lagi Manchester United gagal menang dengan cuma imbang 3-3 lawan FC Porto. Padahal udah siap-siap kali Bang Akorbeto mau keluar. Tapi sayang kali ada Lord yang bikin Akorbeto gak kerja hari ini. Sejak awal pertandingan, MU sebetulnya bisa main lumayan bagus dan bikin banyak peluang. Bahkan pada menit ke-7, MU udah bisa bikin gol duluan. Melalui asis individu dari Marcus Rashford, syutingan kerasnya bisa menembus gawang Diogo Costa. Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan MU. Kok tumben nih si Rashford tiba-tiba jadi jago lagi? Apa karena habis lawan pemain Indonesia makanya dia bisa jago lagi? Iya nol, habis lawan Messi Ligers kemarin langsung meningkat lagi kepercayaan diriku. Lebih susah lawan back King Indo daripada back Man City atau Liverpool soalnya. Habis itu menit ke-20 MU bahkan bisa nambah keunggulannya. Menerima umpan dari Rashford, syutingan Rasmus Højlund bisa menjebol gawang Diogo Costa lagi. Skor pun berubah jadi 2-0 buat keunggulan MU. Agak heran juga aku sebetulnya. Kok bisa MU main ini tiba-tiba jadi jago gini? Bayar wasit mereka kurasa ini ya. Oh jangan salah paham kok nol. MU ini bisa tiba-tiba jadi jago bukan karena bayar wasit. Terus karena apa biawak? Ya karena Erik ten Hag mau dipecat lah. Makanya agak serius dikit lah komennya. Nanti kalau dia dipecat gak main lagi lah aku. Tapi baru aja dipuji menit ke-27 MU udah mulai berselamat lagi. Berawal dari crossing pemain Porto, Mazraoui justru heading bolanya ke gawang sendiri. Bola masih bisa ditepi sama Onana, tapi bola rebound bisa disambar sama Pepe jadi gol. Skor pun berubah jadi 2-1. Biawak lah MU ini, kok bisa pemain macam Mazraoui yang biasanya main bagus, malah cosplay pula jadi Maguire dan bantuin lawannya. Kukira pemain bagus karena sering main, ternyata blundernya ketutupan pemain yang lain. Habis itu menit ke-34 MU justru kebobolan lagi. Menerima crossing dari Joao Mario, heading sama Omoro Dion bisa menembus gawang Andre Onana. Skor pun akhirnya jadi imbang 2-2. Aslilah pokok kali BBMU ini ya. Betul, kok nampak gampang kali mereka bisa kebobolan. Padahal udah sesuainya sama keinginan ten Hag BBMU ini. Tapi kok bisa mereka kalah tiap duel bola atas? Ya jelas susah lah nol, mana bisa MU menang duel bola atas? Orang posisi mereka aja cuma di papan bawah. Pas babak kedua baru main 4 menit, MU udah kebobolan lagi. Melalui serangan balik cepat, umpan dari Pepe bisa dikonversi jadi gol sama-sama Omoro Dion. Porto pun berhasil comeback jadi 3-2. Lucu kali lah lini pertahanan MU ini. Kok bisa mereka diacak-acak sama pemain buangan Atletico Madrid? Bahkan back sekelas De Ligt pun nampak gak ada bedanya sama Maguire di match ini. Kukira beli back jago tapi malah dia bobo sama FC Porto. Nah, di posisi ketinggalan 3-2 ini, tahu kalian apa yang dilakukan ten Hag? Digantinya Amad Diallo dengan Antony. Oke lah, mungkin masih masuk akal. Mungkin dia berharap di match inilah si Antony bersinar. Padahal masih lebih mungkin yang terjadi dia berputar-putar daripada bersinar ya kan? Tapi oke lah, masih masuk akal. Cuman ini yang paling aneh ini. Pelatih mana yang ketinggalan tapi mengganti dua backnya Martinez dan De Ligt dengan memasukkan Johnny Evans dan Lord Maguire? Pelatih mana yang mikir kayak gini coba? Cuma ten Hag. Orang lain kalau ketinggalan pasti mengganti backnya dengan pemain menyerang. Ini back pula yang dimasukkan dia. Dua pula lagi tuh, aduh. Cilah gak paham lagi aku sama taktiknya si Erik ten Hag ini. Udah timnya kalah tapi yang dimasukkan malah pemain pembawa bencana. Dan betul aja gak lama habis itu kapten mereka Bruno Fernandes kena kartu merah lagi.
Menit ke-80 Bruno Fernandes dapat kartu kuning kedua karena kakinya kena kepala pemain Porto. Dalam 2 match terakhir dapat 2 kartu merah si Bruno ini ya kan. Kurasa sementara ini emang dia butuh rehat kayaknya. Karena udah kena mental dia kurasa menggendong MU ini. Makanya waktu dia tahu MU menang banding soal kartu merahnya lawan Tottenham kemarin, langsung malas dia ini, yakin aku. Biawak lah, udah capek aku nyari kartu merah. Malah batal pula ya kan. Aku kartu merah aja lah di Liga Malam Jumat ini, makanya di kartu merah ini kemarin. Tapi itulah kan, memang setan selalu punya cara buat membawa petaka. MU akhirnya bisa bikin gol balasan pas tambahan waktu babak kedua. Dari skema corner, umpan Eriksen bisa di-heading sama Harry Maguire jadi gol. Kelas. Ampun Grandmaster Erik ten Hag, masterclass sekali ya. Skema paling gak mungkin terjadi di dunia ini pula yang terjadi ya kan. MU gol dari corner lewat heading dari Lord Maguire. Mind blowing kali ya. Skor pun jadi imbang 3-3 dan bertahan sampai pertandingan habis. Kalau ini si Ten Hag gak jadi dipecat, berarti Harry Maguire telah menyelamatkan pekerjaan seorang Erik ten Hag. Ngeri kali ya kan. Cuma memang harus kita tanya sini, kok bisa dia kepikiran bikin pergantian kayak gini? Dan aku juga bingung, apa gol ini juga udah yakin si Erik ten Hag ini bakalan datang dari seorang Harry Maguire? Bang Ten Hag, jujur dulu kau bang, ini emang udah kau rencanakan apa cemana? Jenius sekali kau di sini bang masukkan Maguire dan bisa jadi penyelamat MU. Jenius kau bilang kan karena nggak jadinya kami kalah. Kalau kami kalah udah kau tolol-tololi juga nyaku nol. Sebenarnya simple nol. Kalau udah late game dan kita posisinya ketinggalan, pasti kita main direct kan nol. Apalagi kami mainnya 10 orang. Yang penting apa? Boleh lambung. Ya udahlah aku masukkan aja yang tinggi-tinggi biar peluang golnya besar. Kalau tadi di bangku cadangan ada Wembanyama, udah aku masukkan itu. Kalau dipikir-pikir memang masuk akal sih strategimu bang. Cuma memang di luar nalar aja. Memang nol, kalau masalah-masalah yang kelihatan rumit cukup dengan logika simpel aja bisa menyelesaikan masalah nol. Pas kali lah kalau kayak gitu. Jadi gue tanyalah samamu ini ya, cemana lah kau memperbaiki MU ini biar jadi bagus lagi? Karena kayak kau bilang tadi, ini masalah rumit. Kayak mana cara simpelnya menyelesaikannya? Gini nol. Memperbaiki MU ini butuh dana besar, proses yang lama dan bertahun-tahun. Karena kita ini kayak ngerombak total ini ceritanya. Ibaratnya ini kayak mobil tua lah MU ini. Butuh perawatan yang banyak dan kalau mau dibalikkan ke bentuk awalnya, biayanya nggak sedikit, bahkan bisa buat beli mobil baru lagi. Kalau kayak gitu mending hancurkan mobil lama beli mobil baru ya kan? Ya sama dengan MU, kalau mau cepat cuma satu solusinya. Tinggal bubarkan aja, abis itu bikin klub baru. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Udah dulu ya Wak Geng, mau cabut dulu aku. Udah panjang kali aku cerita ini. Aku banyak cerita ini gak ada intinya. Masih mending ya kan? Gak banyak cerita tapi banyak lawaknya. Dah Wak Geng.